na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita semua menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemarin kita minta pertolongan kepada pejabat yang di atas kita, kepada kawan yang punya link. Bahkan saya belum lama dapat tamu gitu, teman-teman kita SPG ya, ke rumah ya, sebelontongan nggak ngasih kabar, langsung ujuk-ujuk lah gitu. Mana saya sendirian. Nah, ada salah satu yang jadi pejabat, ada salah satu yang membutuhkan jasanya, akhirnya menitip-nitip. Nah ini tidak paham tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mohon pertama kali kepada Allah, ikhtiar baru kepada makhluk, mestinya begitu. Karena saya didapuk untuk tausiah, saya nggak pandai melucu. Tapi kalau saya serius bang, semuanya pasti tersinggung. Jadi karena ini sekedar saja, kalau mau mengundang saya, satu yang jelas anggarannya tidak boleh kurang dari 30 juta. Itu pasti. Jadi kalau kurang dari 30 juta, panggil yang lain, jangan saya. Nah, yang kedua pasti 3 jam, itu ukurannya. Makanya gampang, semua serba rebusan, nggak ada yang digoreng. Itu gampang banget kalau masalah makan. Masalahnya amplopnya yang gede. Nah, jadi mesti nggak mungkin. Terus yang terakhir yang paling hebat, hati atau kalbun vitata siap-siap menerima kata-kata dari saya yang menurut orang-orang katanya sadis. Kayak tadi teman-teman ada yang nggak datang, ada yang nggak datang, biasa itu. Yang datang berarti diberi kelebihan, berarti rahmat ada dari Allah untuk kita. Karena selangkah kita bismillah dari rumah, 10 kebaikan, 10 dosa kita digugurkan, 10 pahala kita ditingkatkan, derajat kita naik 10, semuanya serba 10. Allah tak akan bangkrut. Makanya sampaikanlah kalian ke ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, jangan bilang tunjukkan, tapi bimbinglah hamba-Mu. Bimbinglah hamba-Mu ini untuk mencari jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Kau rahmati, jalan yang Kau berkahi. Di situ ada semua. Nah, jadi kadang-kadang kita sering baca sehari setiap sholat, bahkan gak boleh lupa, tapi kita nggak paham. Sehingga selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nyopotmu kena aja belum selesai udah gibah orang. Coba kamu sholat kalau nggak bisa, yang ibu-ibunya banyak, bukannya istighfar, bukannya ini, sambil nyopotmu kena sudah mulai menggibah orang. Kan saya, kenapa? Karena nggak paham tentang Al-Fatihah. Tapi kalau yang paham, subhanallah, nggak usah panjang-panjang, Al-Fatihah aja kita amalkan tiap hari, insya Allah karpet merah menuju syafaatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu maha segalanya dalam hal makhluk, Nabi yang paling disayang. Itu, jadi kita yang mau bersua ini, bersilaturahim ini, itu semuanya banyak sekali. Yang tidak ketemu, yang tidak bermaafan. Tidak sampai ngomong maaf saja, karena bersalaman terus senyum, kita dari yang jutek, dosa-dosa kita sudah digugurkan oleh Allah. Udah nggak saatnya kita menembuk kebun sebelah sana. Anak kita yang sedang S3 baru ke luar negeri, cucu saya kemarin lahir di rumah sakit termahal, nggak ada pentingnya. Itu kewajiban kita kepada keturunan kita. Anak kita sekolah, kita wajib, karena kita berumah tangga, punya wajib untuk menghidupi tanggung jawab kita, yaitu anak dan istri. Alhamdulillah teman-temanku semua ini ada beberapa banyak malahan suaminya kerja, istrinya kerja, otomatis harus kaya. Kenapa? Karena lebih. Ada yang kerja, istrinya tidak kerja, itu aja bisa menyekolahkan anak. Soal punya utang bank itu sudah menjadi kebudayaan. Jadi kalau udah mau lunas top up, itu sudah biasa. Bahkan sudah pensiun pun ada namanya PTPN. Disediakan lahannya, disediakan tempatnya. Tapi siapa yang sekarang berhitung menabung untuk alam akhirat kita? Ini yang jadi persoalan. Kita tidak serius memikirkan alam kita yang akan datang, alam abadi. Kita akan berapa tahun di alam kubur. Jangan dipikirkan tuh, di alam kubur kita dikubur, tidur menghadap barat, mencium tanah. Bukan itu, karena kita belum pernah menerima wejangan nikmat kubur, belum pernah. Lihat baca buku nikmat kubur, belum pernah. Tapi kenapa kita nggak takut? Tapi yang ada selalu buku siksa kubur.
ustaz-ustaz kiai siksa kubur. Padahal di alam kubur itu bekalnya sederhana banget. Bekalnya sederhana banget. Satu, Islam wajib itu. Nah kalau yang tidak beragama Islam berarti dia yakin silakan, tidak apa-apa. Kita kan tidak boleh mengejas agama lain bahwa itu jelek, nggak boleh. Karena kita yang sholat aja belum tentu sholatnya terima, belum tentu tercatat. Waktu mau sholat luar biasa khusyuknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu, langsung berangkat dengan pakaian yang bagus, yang bersih. Sampai di situ Allah begitu komat, langsung baris rapi, rapat lurus, langsung takbir Allahu Akbar. Baru sampai Allahu Akbar aja kita kadang-kadang nggak paham. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, titik. Kenapa disebut Allah Maha Besar? Yang kadang-kadang kita nggak bisa sampai bahwa Allah Maha Besar itu apa. Sebetulnya sederhana. Allah Maha Besar. Sekarang tumbuh semuanya, pernah saya sampaikan dulu, tumbuh semuanya di tanah yang sama. Begitu tumbuh ada pohon rambutan, ada pohon salak, ada pohon jagung. Kenapa buahnya rasanya beda-beda? Padahal makan dari zat yang sama. Itu saja kita udah gak nyampe. Dokter ahli tanaman, profesor ahli tanaman pun gak nyampe. Itulah hebatnya Allah. Udah, kita gak usah panjang-panjang tentang Allah Akbar. Dulu kita sekolah ngekos, sepeda aja pada gak pakai, gak punya. Sekarang sudah, motor udah gak heran. Mobil aja sekarang sudah gak heran. Saya punya sahabat, semuanya sahabat saya, tapi ada sahabat yang saya sering ingat di rumahnya, Kang Jarman. Dulu mungkin mimpi punya motor aja gak berani, tapi akhirnya punya mobil. Itu karena Allah Maha Besar. Jadi cara bersyukurnya di mana? Cara bersyukurnya baca Al-Baqarah awal, nggak usah banyak-banyak ke bawah. Mulai nanti habis sholat langsung udah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu enggak ada. Enggak usah direka-reka, enggak usah katanya. Udah baca aja seperti itu. Tapi terusnya bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Terus di situ jadikanlah orang-orang yang beriman. Siapa yang mendapat petunjuk? Satu, yang beriman. Kedua, yang sholat. Ketiga, yang menyisihkan sebagian hartanya. Nah, kita udah sampai mana di sini? Mungkin sekian yang datang, termasuk Bung Ayu Latri yang paling dekat dengan saya. Nggak tahu kalau saya tidak punya apa-apa. Hanya Kang Jarman yang tahu. Saya tidak sedang memamerkan diri saya, tapi saya ingin mengajak, memotivasi sahabat-sahabat saya. Saya punya rumah, alhamdulillah sampai sekarang ada 103 unit. Dan semuanya saya jual, memang jualan rumah. Jadi bukan karena kaya, karena jualan rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah rumah yang saya pribadi, saya dengan anak-anak, dengan istri sepakat kita jadikan sisa-sisanya ini untuk tahfiz Quran. Kita nggak punya apa-apa, kita numpang di yayasan. Saya ingin melatih anak dan istri saya bahwa alam keabadian itu adalah target kita, bukan alam sekarang. Mau bagus seperti apa rumahnya, yang kayak Ustadz Solmed 80 miliar. Oh, dia tahu ini tidak akan menjadi apa-apa. Sama seperti kita ini sekarang. Di antara teman-teman kita ada yang sukses banget dalam arti dunia, ada yang biasa-biasa saja, ada yang malah terperosok, terseok, mungkin karena banyak masalah dan banyak musibah. Walaupun dari kelakuannya sendiri tetap kita doakan. Dan semuanya sudah sukses. Dibanding saya yang tidak mengajar aktif, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya semua yang sampai pensiun, betapa besar tabungan sampean jenengan sama. Hadisnya Rasulullah 3, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang terakhir, Mas. Yang kedua, sedekah kita. Dan yang ketiga adalah doanya anak soleh. Kalau anak kita kuliahin sampai S3, S4 dan S yang gak karu-karuan, tapi akhlaknya tidak kita arahkan, nanti tidak ada ingat kita waktu di kuburan. Sementara kita menanti-nanti. Ada kisah tukang daging, tidak pernah beriman aja, gak cuma pernah syahadat, tapi punya anak meneruskan dagang daging. Dia sudah meninggal, tapi di sana hebat dan mewah fasilitasnya di alam kubur. Karena apa? Karena anaknya nyadar orang tua saya tidak banyak ibadahnya, maka dia setiap tidak melayani orang pasti berzikir, baca subhanallah, baca la ilaha illallah,
baca alhamdulillah, baca istighfar, baca sholawat, pokoknya nggak pernah berhenti. Nggak sempat menggibah, mungkin malah nggak ngerti arti gibah. Dikisahkan di alam akhirat itu monumental sekali. Ayah anda dan ibu anda sudah diberi kesempatan melihat surga. Nah, kita ini sekarang apalagi umur sudah di atas 6 semua. Saya yakin nggak ada yang di atas 4, ada di bawah 4, di atas 6 semua. Kalau kita masih mikirin, iya kayak kebun kana, bu, ngesuk di peti kayak kebun kana, coba ikuti langkah saya. Ada pohon kelapa ini, ada tukang kelapa, mas, sampai hidupnya dari kelapa tuh, gak usah ngomong sama saya. Coba kalau saya di rumah petikin kelapa muda. Kita sebetulnya bukan kepengen jadi orang baik, belajar jadi orang baik, belajar jadi orang ikhlas. Nah ini yang sulit. Tapi kita harus nanti kita sampaikan ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita, bapak ibuku seperti itu. Dulu bapak ibu saya sampai 13 orang, sampai pada jadi orang. Padahal kita susah. Bapak ibu saya dulu, bapak saya di kecamatan pegawai rendahan. Tetapi di rumahnya kumpul orang 13 sama anaknya 5, lainnya 7, 8. Dan alhamdulillah sampai SMA-nya selesai semua. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa, ada yang dari Karangsalam, ada yang dari Karangbindung begitu ya. Bapak saya itu nggak, sama ibu saya nggak bisa lihat jam sekolah ada anak di sawah, ada anak di kebun, itu masih berhenti. Katanya ini cuma katanya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita. Kita masih napas. Napas kita adalah utang kepada Allah yang akan kita cicil. Begitu sampai titiknya habis, lunas utang kita, berarti kita pulang. Napas kita, bayangin bahwa kita itu jalan menuju gerbang pemakaman. Setiap hari kita pakai, lama-lama habis. Berarti setiap hari kita maju menuju ke sana. Kalau kita waktu berangkat sholat ke masjid, ke musola, bicara dalam pikiran kita begitu, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Satu langkah berarti kita menuju ke gerbang. Yang dari tidak kelihatan, dari tidak nampak gerbang pemakaman, lama-lama jadi nyata. Cuma karena gerbangnya dibiaskan oleh Allah, jadi nggak nampak. Tahu-tahu besok ada berita, kan begitu. Siapa yang menyangka? Sahabat kita yang paling pertama, cewek siapa? Sahabat kita kelas B, Yudi ya. Ini ada cerita jorok dengan dia saya, tapi saya harus sampaikan. Begitu tamat, bunga banget. Yang pertama meluk saya, saudari Sumarni. Aku lulus, aku ya lulus. Pelukan kita. Gitu. Tapi jadi budik kita, bukan jadi busana. Itu kan. Yang kedua, Yudi. Begitu lulus singkat. Benih copot. Tadi kan kudu tak ngerti. Gue benih copot. Balik dibenerin, balik manik yang karena waduh ya. Yang orang meruh ke priwe. Yang meruh gitu. Lah untungnya selamat turun nanti pacaran lah, insya Allah. Lah aku kurung kabar, aku senang kurung kabar. Ditimbali dengan sana Gusti Allah. Nggak bisa nolak, dia juga nggak tahu gerbang pemakamannya paling dekat itu dia nggak tahu. Kalau tahu dia cerita, aku dan Ninyong ya, aku dan Ninyong semua. Engkau pada tak kaya, jujur Ninyong kayak gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ya kayak yang terakhir ini yang baru, saudara kita Mas Parto. Harusnya bersenang-senang dia. Kenapa? Karena penderitaannya sudah sampai batasnya. Kan Allah akan memberikan ujian sesuai kemampuan kita. Kalau diperpanjang, Mas Parto nggak kuat. Di sini yang harus Mas Parto move on cepat. Karena Pak laki-laki tidak ada masa idah. Jadi kalau zamannya Rasulullah belum dipendem, udah dinikahkan. Saking takut dosa. Ini bukan manas-manasin Mas Parto kompletani. Ya paling murah daripada persiapan gitu loh. Bukan gak setia, ini biar ibu-ibu bahwa doanya itu ngerti bahwa memang aturan syar'inya begitu. Nah sekarang saya beberapa tahun yang lalu saya lihat di medsosnya dengan kami itu gara-gara kenaikan gaji 100.000.
Itu saya senang dan tersenyum. Kenapa? Saking bunganya. Itu namanya bersyukur. Bunga karena ada kenaikan, walaupun nilainya 100.000. Tapi sayangnya 100.000 itu diprogram untuk kepentingan dunia, itu salah. Jadi kalau jenengan kayak gini, jangan bicara 2,5%, bicara 20%, 30%, bicara itu. Untuk apa? Untuk perbekalan kita ke sana. Itu bukan terus setiap hari ke masjid nyumbang 10.000 ke kotak amal. Kalau istiqomah bagus. Kalau Jumatan 100.000, kalau istiqomah bagus. Tapi jangan pernah cerita, jangan pernah dongeng. Dan ini harus mulai. Nah, paguyuban ini coba selain kita nyanyi-nyanyi, kita ketemu kangen, kita dengerin sambutan, kita doa bareng. Coba sambil mengenang masa lalu, kita juga sama-sama menyadarkan diri kita bahwa kita ini sedang menuju kemana. Memang nggak bisa kita pungkiri, selalu dibacakan oleh MC, bacakan sholawat salam kepada junjungan kita yang kita antu-antu syafaatnya. Untuk mendapatkan syafaat itu nggak gratisan. Kalau akhlak tidak akhlakul karimah, tidak menuju ke sana, jangan berharap dapat syafaat. Ini yang jadi persoalan. Siapa yang membentengi kita nanti di alam kubur? Satu, sholatnya. Apapun yang akan menyerang kita di alam kubur, sholat kita itulah yang ada sekitar kita. Di lapis kedua adalah sedekahnya. Di lapis ketiga ibadah yang lain, contohnya zikir dan sebagainya. Jadi sedekah itu lapisan kedua, melapisi sholat. Baru perbuatan-perbuatan wajib itu kerjaan baik kita yang bijak-bijak itu terus sampai ilmu yang bermanfaat. Apa itu sudah cukup. Didik anak-anak sekarang yang jadi dokter, polisi, apa, insinyur segala macam, itu udah manfaat sekali. Tapi nasihat-nasihatnya ada nggak yang mengenang di anak-anak itu, yang telah akan dinasihatkan kembali kepada anak-anak cucunya? Kalau itu ada yang mengenang di situ, kalau cuma kowe kudu sing pinter, ben masa depanmu apik, ben kowe menjadi dokter, itu doa. Begitu dia tidak pintar, dia tidak jadi dokter, lupa sama kata-kata kita. Tapi kalau nasihat akhlak, supaya bagaimana di rumah jangan lupa bantu ibu nyuci piring, kalau pagi sebelum sekolah nyapu dulu, beresin tempat tidur. Itu nasihat sederhana yang sudah kita lupakan. Sehingga anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang nggak membekas hal itu. Karena apa? Memang kita tidak istiqomah memberikan itu. Nah, kita belum terlambat. Kita masih sehat, masih gagah, masih cantik, masih energik, masih jalan-jalan jauh. Saya lihatnya statusnya masih suka jalan-jalan, ada yang sepedaan segala macam. Tapi coba, boleh nggak sepedaan? Boleh. Tapi coba sepedaannya menuju nanti istirahatnya di masjid anu ya. Sepedaan di sana, jalan-jalan di sana. Kenapa harus ke tempat-tempat seperti itu? Minimal kita bisa duha bersama, bisa jamaah bersama. Jadi programnya tetap ada unsur akhiratnya. Nah, ini hanya sedikit, bukan saya hanya memberikan motivasi saya. Nah, karena saya di sini mendadak dari tidak ada bahan yang saya harus sampaikan. Tapi kalau saya vulgar menyampaikan, saya nggak enak karena semuanya sahabat saya. Itu seolah-olah saya ngoncetin panjenengan, kan nggak boleh. Jadi cuma karena ini khusus tempatnya, khusus waktunya, yang sedikit ini mudah-mudahan, ayo tidak ada istilah terlambat. Bismillah, kita semuanya kita jadikan ibadah. Ya, yang sederhana aja, bab minum, ambil dengan tangan kanan, Bismillah saat meneguh, Alhamdulillah saat satu teguh. Jangan gelap tang dari sawah, Mas Parto dari sawah panas banget, Bismillah benar, pakai duduk benar. Tapi gelap sampai habis baru Alhamdulillah. Berarti zikir cuma sekali. Kan sayang, waktunya sama, gelasnya sama, airnya sama, tapi dapat zikirnya sekali. Nah, ini juga yang kecil-kecil seperti ini mestinya. Nah, kita sudah mulai. Nah, jadi mudah-mudahan jangan ada lagi yang alergi dengan pengajian di musola, di masjid, di kampung-kampung, ya, ibu-ibu jangan ada yang mengalahkan ilmu dengan kesibukan di rumahnya gitu. Cucian tidak protes kalau tidak kita cuci dulu.
setrikaan tidak akan ngamuk kalau kita tinggalkan, tapi pengajian akan terlambat ilmu kita. Nah, muamalahnya juga jangan sampai lupa. Mulai sekarang cari satu anak untuk satu ibadah yang orang lain tak tahu. Kita harus punya andalan ibadah, satu ibadah yang orang lain nggak tahu. Sholat orang lain banyak tahu, tadarus orang lain lihat, sedekah orang lain juga merasa lihat. Tapi ada cari amalan yang cerdas yang orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya saya dengan Allah. Bagaimana? Nah, silakan. Banyak sekali lahan itu. Itu yang sedikit dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Kalau ada yang keliru karena saya bukan kiai, saya juga belajar. Yang benar semuanya dari Allah. Mudah-mudahan kita diberi semangat. Untuk itu kita ingat kepada sahabat-sahabat kita yang telah berpulang. Ada sahabat kita sekolah, ada sahabat kita yang sudah kehilangan suami, ada sahabat kita yang sudah kehilangan istri. Kehilangan bukan karena apa? Karena memang diambil oleh yang punya. Ada juga yang sudah kehilangan beberapa putranya. Itu juga kita harus ikhlas karena itu adalah diambil oleh yang punya atau sang pemilik. Sehingga kita jalani sesuai syariatnya, doakan mereka karena doa yang mereka nanti-nantikan. Bila hadratin Nabi Mustafa SAW Al-Fatihah.